Oh, oke deh. Lucu ya. Pakai pintu geser. Ini adalah kamar. Wow. Wih. Salah nih, mesti kamar tidur anak dulu ya. Ini penutupnya ya. Tapi telanjur masuk kok. Gede banget. Gede banget. Gila. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu perumahan di daerah Tangerang yang hype banget. Kenapa? Karena dalam 1 tahun udah buka klaster baru lagi, alias ini benar-benar laku keras teman-teman. Ini adalah Alam Sutra 2, Sutra Rasuna by Alam Sutra. Yang lagi kita mau review ini adalah Lambda. Lambda ini tipe 8x14, jadi lebarnya itu 8, panjangnya 14 meter. Yang seru adalah di sini ada 3+1 bedroom, ada 3+1 bathroom, dan ada 2 carport. Ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena zaman sekarang ini dengan rumah sebesar ini pasti punya 2 mobil biasanya. Kalau kita beli dari satu developer itu cuma disediain 1 carport, biasanya banyak yang parkir di jalan dan akhirnya jalan itu menjadi padat, dan ketika kita pulang dari kantor males, bikin emosi kan. Nah, ini tetangga ini rese ini segala macam. Itu tidak akan terjadi di sini teman-teman. Kenapa? Karena emang udah disiapin untuk 2 carport. Yuk kita bahas dulu dari yang paling atas teman-teman. Gue suka kenapa atapnya ini itu sederhana, modelnya pelana aja sederhana seperti itu teman-teman. Langsung dijatuhin ke bawah. Dan di sebelah sini teman-teman itu ada dak-dakan. Dak-dakan itu fungsinya adalah membuat rumah ini terlihat rapi. Kenapa? Karena disitulah letak torrent solar water heater, dan itu udah include pembelian. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini ya udah dapat solar water heater. Jadi nggak perlu lagi kita kebingungan. Jadi kalau kita pakai pemanas air yang model listrik segala macam itu kan akan membuat beban kita untuk bayar PLN mahal. Di sini udah dapat solar water heater, dan yang pasti CCTV juga udah dapat gratis. Oke, teman-teman bisa lihat sederhana pakai atap genteng flat beton. Habis itu di bagian sininya ini yang paling gue suka nih teman-teman. Jadi ada permainan topi-topian. Nah, jadi kalau zaman dulu itu bikin topi-topian itu biasanya dibikin tebel teman-teman. Tapi kalau zaman sekarang itu topi-topian itu semakin menipis. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini ukurannya itu cuma 10 sentian nih. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen bikin satu rumah yang terlihat modern, zaman sekarang kontemporer, teman-teman harus bikin topi-topian juga ukurannya tipis. Nah, fungsi topi-topian itu buat apa teman-teman? Jadi satu, untuk menjaga tampiasan air. Dan nomor 2, kalau di rumah ini, topi-topian yang horizontal membuat rumah ini tuh terlihat lebar. Apalagi sekarang dipadu padan sama ini nih. Nah, ini adalah conwood teman-teman. Siding. Dan ini sidingnya itu dibikin miring-miring. Nah, ini udah tren dari tahun lalu dan masih akan tren sampai mungkin 3-4 tahun ke depan. Yang membuat efek rumahnya itu tuh kita seakan-akan dibawa masuk ke dalam rumahnya. Karena dia miring kan ke dalam begitu ya. Dan membuat rumah ini yang udah lebar 8 terlihat lebih lebar lagi. Jadi kuncinya kalau kita mau bikin satu rumah itu yang terlihat mewah, teman-teman harus bikin rumah kita selebar mungkin. Dan caranya adalah menambahkan elemen-elemen horizontal yang banyak di dalam satu rumah. Seperti ya ini juga nih, conwood ini disusunnya horizontal. Baru yang di sebelah sini disusunnya itu vertikal ke atas supaya rumah kita tidak cuma lebar tapi juga terlihat tinggi. Oke, sekarang kita bahas lagi teman-teman. Ada satu detail-detail yang gue suka selalu, supaya kita punya jendela yang besar banget. Itu biasanya ditaruh sampai ke bawah. Nah, biasanya di bagian bawahnya itu dibagi teman-teman, dibagi, ada kaca mati, atasnya itu kaca hidup. Tapi kalau di sini itu benar-benar full kaca hidup. Teman-teman bisa lihat ya, dari bawah sampai atas itu kaca hidup. Kenapa? Karena di belakangnya ada railingnya. Nah, railingnya itu juga akhirnya membentuk sebuah fasad yang ada garis-garisnya. Menarik ya. Jadi itu sebenarnya ada di dalam kaca kan kok. Cuman karena terlihat, hasilnya jadi apa? Jadi menjadi bagian dari fasadnya. Menyatu bang. Apa? Itu sama itu menyatu. Oh iya. Seakan-akan nyatu ya. Iya. Jadi yang di situ ada railing, di sini juga ada railing, seakan-akan nyatu, kepisah sama tembok yang di sini. Oke, sekarang kita bahas lagi teman-teman. Bagian atasnya seru ya. Dari sini aja udah bisa ngintip. Ini berandanya pasti ukurannya besar banget. Dan yang gue suka adalah
pintunya itu yang dari sebelah situ dari Connecting man. apa? Connecting kayaknya. Dan yang gue suka adalah benar itu connecting tuh. Nah nanti connectingnya kayak gimana kita lihat di dalam. Nah teman-teman, supaya rumah itu tidak terlihat basi, kita harus menambahkan permainan maju mundur dari rumah itu. Seperti ini nih. Ini mundur sedikit aja tapi impact-nya benar-benar luar biasa nih. Mundur sedikit. Di sininya dikasih abu-abu. Di atas dikasih abu-abu. Dan yang gue suka dalam sutra, ada detail-detail yang kecil. Gak terlalu penting sebenarnya kalau menurut orang-orang, tapi sebenarnya sangat penting. Apa? Nih, di bagian sininya. Nah, dia selalu tuh, cuman di alam sutra gue ngeliat, dimiringin. Jadi berarti kalau ada air sedikit aja dia langsung turun. Nggak berbalik. Ini inspirasi buat teman-teman kalau mau bikin rumah dari alam sutra nih. Bikinlah ada kemiringannya seperti ini nih. Ini awet nih, membuat sealant ini itu tidak akan cepat rusak terkena banyak air. Karena biasanya kan dibikin itu kadang-kadang nih tukang tuh agak malas kalau kita nggak perhatiin, dia miringnya malah ke dalam. Ngembeng di sini, ngerusak si sealant yang lama-lama gitu. Nah yang gue suka adalah ini semuanya udah pakai aluminium warna hitam dan juga sealant warna hitam. Kita bahas karpetnya dulu sedikit teman-teman. Karpetnya menarik, ini pakai 40-40, udah dikeramikin. Kalau misalnya di tempat lain mungkin cuma semen aja, kalau di sini udah bener-bener full keramik, dan keramiknya itu juga dibikin ada motifnya. Jadi kalau teman-teman mau bikin seperti ini, lihatlah di video ini, di pause, abis itu teman-teman bawa ke tukang bangunan favorit teman-teman. Kalau ini dibikinnya pakai 10-10 tuh. 10 cm, 10 cm, 10 kali 40, baru disusun seperti ini. Nah ini fungsinya apa? Biar nggak gampang pecah. Bukan nggak gampang pecah dong. 40-40 kecil supaya nggak gampang pecah, betul. Tapi kalau ada garisnya gini buat apa? Tali air. Buat orang-orang kayak lu yang nyetirnya dari awal nggak jago-jago, setiap mundur pasti rapi. Ya bener ya? Yuk, kita menuju ke sini. Nah ini teman-teman, ini menarik. Kalau kita beli satu rumah itu harus perhatiin detail-detail seperti di bagian sini, di teras ini teman-teman. Ini juga udah dikeramikin nih. Nah, biasanya kalau developer lain itu masih tembok-tembok aja, dan hasilnya kita kena begini sekali-sekali kotor. Kalau ini udah benar-benar rapi. Dan yang gue suka adalah ini ukurannya besar, teman-teman. Ukurannya besar, jadi kita masih bisa memanfaatkan nih. Ini karena di sini ada jendela, di sini ada tembok sedikit. Entah di sini buat naruh tempat sepatu atau masih bisa untuk 2 bangku, 1 meja bundar. Ruangannya PRT, man. Ruangannya Pak RT. Jadi kalau Pak RT datang gitu, ya di sini aja, nggak usah masuk-masuk gitu, ya kan? Atau siapa gitu minta sumbangan, ya kan? Nggak usah lihat dalam. Nanti dia ngeliat kita baru beli TV, minta sumbangannya gede. Ya. Kalau di sini bisa sedikit-sedikit. Ini gue dimarahin nih pasti nih, bentar-bentar. Emang Pak RT sih galak gitu. Padahal gue jadi RT aja juga bagus, gue mau jadi RT katanya. Ya kita masuk sini. Ini solid engineering teman-teman. Kokoh banget, berat, benar-benar berat. Dan ini udah menggunakan smart door lock dari Onassis. Ini gue suka nih. Jadi kalau kita ngelihat jendela-jendela, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini lihat deh. Tuh. Jadi dia sistemnya itu udah bukan ngikat ke sininya lagi, tapi masuk ke dalam. Di luar ya? Di luar. Tuh. Oh iya, rapi loh. Ya. Ini ada sistemnya nih. Ini hasilnya apa? Aluminium kita lebih kedap. Kedap ya? Lebih kedap, lebih tahan air, lebih tahan semuanya. Oke, dan menariknya, ini harga rumahnya affordable untuk begini ya, tapi udah dapat yang hal-hal yang udah hal-hal seperti aluminium ini yang biasanya didapetin di harga 5M ke atas. Nah, sekarang kita udah masuk dalam rumahnya, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas dari lantainya dulu. Lantainya ini pakai 60-60. Oke. 60-60, teman-teman. Bagus ya. Jadi kalau keramik zaman sekarang itu, dia itu udah nggak ada edgingnya begini, teman-teman. Jadi benar-benar rata. Jadi ketika digabungin itu, natnya bisa tipis banget. Dengan menggunakan motif seperti ini tuh terkesan seperti menggunakan marmer asli zaman dulu. Iya, marmer Itali. Dan teknologi sekarang itu tilingnya tuh benar-benar udah hampir nggak kelihatan. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di sini, kalau zaman dulu tuh 10 tahun yang lalu lah, keramik model seperti ini tuh tilingnya tuh apa sih kalau di TikTok tuh suka ngomong tiling ular. Jadi kayak ular palsu gitu kan. Kalau ini enggak nih. Jadi
bedanya keramik mahal sama keramik murah itu adalah di tilingnya. Kalau teman-teman suka ngeliat di TikTok tuh pasti baru beli kayaknya keren gitu, tau ya pasti gitu jadi kayak ular kadut. Banyak yang ngomong soalnya di TikTok. Nah kalau harganya mahal, tilingnya juga tidak akan terasa. Oke, begitu masuk di sini teman-teman, ini kita ketemu satu lucu sih, ya supaya Kayak foyer berasa ya? megah, ada kayak foyer sedikit ya gini ya. Di sini pakai granit teman-teman, habis itu di sini dikasih puff 2 biji. Di atasnya ada, oh sayang banget ya, kenapa ini nggak ditaruh ke sini? Kurang geser ya? Kurang geser sedikit. Mestinya pas banget di tengah. Dan ini juga menurut gue paling mantep itu bener-bener pas buka pintu di sini nih, lainnya. Habis itu lampunya juga di situ. Tapi idenya menarik karena di tengah itu ada tempat untuk main catur nih. Ya, ini kan tempat buat main catur nih kok. Meja bundar dan ada puff. Oke, sekarang kita kesana dulu ya teman-teman. Wah, tapi sebelum kesana ada yang menarik kok. Apa tuh? Ini nih. Jadi ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman. Ini tuh pakai tembok biasa ini, tembok biasa yang warnanya disamain sama kayunya ini. Ini kayunya ini di duko nih teman-teman. Tapi hasilnya dong kalau lihat dari jauh. Mewah. Dikasih figura-figura dan figuranya juga nggak sembarangan teman-teman, bisa lihat ya. Ini blok putih di sininya, di sini tuh ada blok hitam lagi, baru ada gambarnya. Gue tahu nih belinya Padahal mana. sebenarnya gambarnya pecah nih, kok. Oh iya ya. Ya, gambarnya pecah nih. Tapi kalau dilihat dari jauh, gara-gara ada blok hitamnya ini, itu membuat suasananya itu monokrom dan mahal. Padahal ini sederhana doang, cuman pakai duko dan cat tembok biasa. Cuman yang harus dipastikan adalah ini sama ini tuh warnanya benar-benar harus sangat mirip. Oke, sekarang kita menuju sini. Gue suka banget ini konsepnya. Cafe. Cafe bisa muat 6 orang. Kiri kanannya ini itu bisa buat Storage. Jadi kalau rumah kompak itu harus punya banyak penyimpanan. Walaupun rumah ini tuh ukurannya besar, tapi kalau dibandingin rumah nenek-nenek kita dulu, rumah kakek kita gitu yang 2000 meter, 2500 meter, rumah segini kan juga tetap ikutan kompak. Jadi kita tetap harus punya banyak storage supaya rumah kita selalu rapi. Dan yang gue suka ini pakai HPL-nya motifnya tuh fabric nih teman-teman. Lucu ya. HPL tuh emang kalau motif fabric dicampur sama warna hitam duko seperti ini, hasilnya mewah banget nih. Kayak temanya monokrom ya. Ada yang suka nggak tema monokrom? Seru loh. Jadi warnanya itu kebanyakan putih hitam. Makanya di sini juga menggunakan granit warna hitam. Nah di tengahnya ini jangan lupa nih dibikinin 45 cm teman-teman supaya enak didudukin. Tambahin. Sebenarnya kalau mau lebih enak lagi, 45 cm itu nggak boleh dikasih bantal seperti ini. Dia mesti begini, pas. Ya kan? Kalau mau pakai model bantal kayak gini, tambahin lagi sekitar 25 cm sampai 30 cm. Baru bener-bener kaki kita tuh enak nih. Kalau kata Fitra Eri, ya, kalau di mobil, ini tuh menyangga satu paha gitu. Ya, jadi 45 tambah lagi 30 baru boleh pakai bantal seperti ini. Tapi ini kan sebenarnya aksesoris teman-teman. Kalau buat gua akan pergiin semua bantal ini karena dengan duduk begini aja pun juga sebenarnya udah enak. Nah, baru di bagian belakangnya supaya rumah kita terlihat lebih lebar lagi dan secara feng shui bagus supaya bisa menggandakan makanan yang ada di sini, kita kasih cermin yang di sebelah sininya dikasih bevel. Barulah terlihat mewah. Jangan lupa dikasih belakangnya ada lampu LED. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Oh, oke deh. Lucu ya. Pakai pintu geser. Dan dibedain. Jadi yang di sini marmer, di sini pakai keramik motif kayu. Nah, kalau keramik motif kayu itu teman-teman, gue kalau boleh saranin harus cari yang gelap. Minimal gelapnya segini, jangan pakai yang terang. Supaya apa? Supaya nanti ketika nata ini mulai menghitam, dia nggak akan terlalu berasa. Makin gelap, makin bagus untuk pakai keramik kayu. Kalau mau benar-benar bagus ya pakai vinil. Gimana vinil itu suka cepet rusak, cepet ngeletek, cepet. Ya kan, SPC juga ada aja masalahnya di aksesoris segala macam. Emang paling awal pakai keramik kayu, tapi kalau bisa warnanya yang segelap mungkin supaya ketika nata nanti menghitam dia tetap terlihat tidak ada garis-garisnya. Dan saran lagi kalau di sini kalau bagus lagi tau nggak diapain kok? Aluminium, kasih aluminium, stainless sebagai pembatas. Nih keren banget ya, wall panel seperti ini sederhana aja, taruh-taruhin kayu aja tapi jadi kelihatan mahal. Padahal murah loh. Cuma ngeluko list-list aja ya? Iya, duko list doang, bener. Tapi kelihatannya jadi mahal gitu.
Salah satu lukisannya. Lukisannya juga bisa kelihatan mahal. Lu bayangin kalau lukisannya ini nggak ada item-itemnya ini. Pasti nggak bagus. Frame. Nah, ini seru. Sebelah sini itu bisa digeser. Jadi sebelah sini tuh bisa ditambahin penyimpanan-penyimpanan yang nggak boleh dilihat orang. Di sebelah sininya buat yang dipamerin ke orang. Dan jangan lupa dikasih cermin dan lampu LED. Bagus ya. Efek itu membuatnya jadi lebih lebar lagi. Ya, man. Dan ini, seru ya. Jadi di sini tuh bisa ditarik nih, set gitu. Jadi kita bisa tiduran. Jadi konsepnya adalah, ini bagus nih, gue contek di rumah gue. Karena ini tuh konsepnya jadinya adalah ketika ada tamu datang, bisa jadi sofa bed, ya kan? Bisa nginep. Tapi ketika nggak dipakai, bisa buat nongkrong enak nih, yang curhat-curhat gitu. Ya dong. Tutup pintunya biar nggak kedengeran curhatan. Apa? Tergantung. Kalau udah sampai ke sini, curhatnya pribadi kok. Ya kan? Contoh pribadi apa? Gue sekarang gendut banget nih. Ya kan? Gimana cara ngurusinnya? Tapi nggak boleh orang tahu kan? Ngobrol di sini. Bener nggak? Tapi kalau mau pinjem duit, nggak bakal sampai sini kok. Sampai depan. Sampai depan. Oke, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke sini. Ini adalah dapur ya. Ada island ya. Island itu bisa ditarik lagi teman-teman. Banyak tempat nongkrong ya. Dikasih rel di sini dan ada kacanya. Di bagian sininya itu ada storage ya. Jadi gini, kalau kita punya island seperti ini, itu yang paling bagus ada ruangan penyimpanan laci seperti itu. Dan itu biasanya buat naruh piring apa segala macem. Sebenarnya biasanya letaknya di sini, ditarik langsung bisa serve ke tamunya. Oke, yuk sekarang kita lihat nih pakai granit hitam juga. Ini menggunakan kompor tempel dari Asia. Jangan lupa teman-teman selalu pakai cooker hood supaya kabinet yang udah kita beli mahal-mahal ini selalu awet. Dan ini kan rumah full AC biasanya zaman sekarang ya, supaya nggak bikin bau satu ruangan. Tapi yang gue suka di sebelah sini itu ada jendelanya. Jadi kalau benar-benar bau banget gitu, misalnya kita masak jengkol gitu, yang benar-benar bau banget, udah disedot pakai ini, selesai masak, matiin, buka jendela, cepet hilang. Makannya juga di luar kan? Kalau makan jengkol, makannya di luar sekalian. Tergantung pengertian lo. Di-serve dari sini nih. Nggak tergantung. Oh ya benar juga, di-serve dari sini. Ini jengkol lo gitu. Oke, di sebelah sini dimanfaatkan sebagai ruangan di bawah tangga. Dan sekarang kita menuju ke sini. Nah, bentar kok. Ya, ini dia mau menipu gua nih kok. Gimana? Di sini ada ruangan, tapi kok nggak ada pintunya. Berarti ada satu yang kamuflase. Oke, dia lain. Kamar mandi. Ya, kan? Nggak bisa menipu arsitek. Kamuflase boleh model kayak gini sekarang, Man. Ini gue hampir tertipu kamuflasenya, tapi lo tetap nggak bisa menipu seorang arsitek. Asik. Karena ketahuan dari layoutnya. Iya. Yuk, sekarang kita masuk sih. Ntar dulu. Dari arah sebaliknya. Oh, di situ ada ruangan lagi. Oke, nanti. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang bisa dipakai mandi beneran, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada shower ya. Habis itu, Alam Sutra nih ya, suka banget pakai keramik-keramik begini nih. Unik sih. Satu sisi doang ya. Satu sisi. Dan Alam Sutra itu ini ya, maksud gue satu selera sama gue gitu. Dia kalau bikin kamar mandi itu selalu yang terang-terang kayak gini supaya jamur air itu nggak ada di mana-mana dan akhirnya membuat kamar mandi kita tuh jorok. Karena kalau dari gue kecil, kamar mandi itu selalu diajarin sama nyokap gue. Kamar mandi itu adalah cerminan kehidupan kita. Kalau dia bersih, berarti kita orangnya bersih. Jadi kan kalau orang tua zaman dulu, kamu kalau ngeliat orang, lihat aja kamar mandi gitu. Nah, kalau kita pakai kamar mandi warna putih-putih seperti ini, itu akan selalu terlihat rapi karena jamur airnya nggak ada. Ini gue suka sih. Simple banget, pakai toto semuanya. Cuman sayangnya di sebelah sini dia punya floor kurang minggir. Andai kan mau ditaruh di sini, sebenarnya bagusnya dia dibelah gini. Jadi airnya akan selalu ada di dalam sini. Oke, sebelah sini menarik teman-teman. Gue suka banget toto. Simple nih yang ini nih, modelnya nih gue suka. Jadi
Dia pendek sininya, tapi ininya panjang gitu. Jadi kita punya space juga tetap gede. Nggak nyiprat-nyiprat ke lantai ya? Nggak nyiprat-nyiprat ke lantai. Dapat ukuran wastafel gede, tapi tetap compact gitu. Bagian bawahnya ada vanity-nya. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke belakang dulu lah. Yuk, kita ke belakang yuk. Enak nih pacaran di sini. Asik. Tahu nggak lu supaya hubungan awet? Gimana? Hubungan awet itu adalah walaupun lu udah kawin bertahun-tahun, walaupun lu udah ketemunya sama dia aja gitu, tapi rumah lu harus punya spot pacaran yang enak. Jadi akhirnya lu kawin itu berasa pacaran terus. Gitu. Ya. Gitu ya? Iya. Walaupun bini gue galak kok, kan ada di YouTube bini gue terakhir-terakhir nih. Tapi karena gue bawa dia pacaran terus kok, jadi happy. Gitu. Di rumah nggak galak dong, Man? Apa? Di rumah nggak galak berarti? Lebih galak di rumah daripada di YouTube. Gitu. Oke, ini pakai sente hitam teman-teman. Buat tanaman-tanamannya dikasih kamboja sedikit. Di sini masih ada teras ya, dan di sini terasnya dibikin pakai motif kayu, dibikin bulat. Abis itu di sini dikasih batu koral dan dipisah nih di sini. Bisa dipisah juga di sebelah sini. Ini jadi rapi nih. Ada bordernya. Dan kalau buat yang di sini, ini menggunakan motif teraso. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah gue suka ya. Gue suka sih. Jadi di sini tuh dikasih roster supaya kamar asisten rumah tangga itu nggak terlalu expose ya. Jadi kita nongkrong di situ pun juga masih enak gitu. Nggak tampias. Iya, di sini ada kamar asisten rumah tangga dan ini ada kamar mandi asisten rumah tangga. Cuman sayang amat sih, kenapa nggak diterusin aja nih? Oke. Karena apa? Karena menurut gue kalau misalnya gue lagi nongkrong di situ dan nggak ada asisten rumah tangga segala macam, ini pasti gue manfaatin buat tempat kencing cepet-cepet aja. Cepet-cepet ya. Jadi bagusan kalau menurut gue di atas ini. Dan kamar asisten rumah tangga itu kamar mandi kan paling jarang diliatin habis itu kan. Kalau bisa taruh ke atas, nggak perlu ada maintenance lagi. Tapi kalau teman-teman beli di sini sebenarnya ada cara yang paling murah buat gampang sih. Ganti catnya pakai cat minyak. Yuk. Sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya. Nih, kalau udah kesini udah khas Alam Sutra. Apa yo? Clean-nya selalu begini. Rapi banget. Rapi kelihatannya. Iya. Rapi banget. Ini pakai besi plat, atasnya kayu. Di sininya 4x4. Buat yang utama dan aduh enak ya. Lihat aja di situ. AC ditaruh situ semua tuh. Rapi kan jadi. Iya. Dan di sini tuh masih ada cor-coran ini. Buat taruh. Kalau gue sih ntar nih gue jebol nih sini. Ya, lumayan nih. Balkon. Iya, balkon dikit. Kalau gue tambahin lagi sedikit. Iya. Buat jadi ruangan kecil di situ, ruangan kerja kali ya. Nah. Soalnya ukurannya cukup luas loh. Dan begitu kita nyampe di sini, di sebelah kanan ini teman-teman, ada ruang kerjanya. Enak sih, gue suka banget sofa-sofanya. Simple, tapi buat tiduran juga enak. Di bawahnya tuh ada storage lagi. Ukurannya pas gitu. Jadi ini tuh benar-benar custom dibikin fit itu sama ruangannya. Sebenarnya ruangannya nggak terlalu besar, tapi ternyata bisa dibikin senyaman ini teman-teman. Dan sekali lagi nih, pakai duko-dukonya itu segala macam dipadu padan sama HPL fabric. Dan ini nih, makanya sofa tuh sekarang juga bisa bikin custom teman-teman, bisa ngikutin ukuran dari ruangan kita. Bayangin ya, dengan ukuran kayak gini, ketika anak kita lagi ujian gitu di sini, kita nemenin juga enak nih gini, ya kan? Abis itu kita main HP dulu dikit gitu. Udah belum? Gitu. Ini enak nih, ruangannya segini nih. Oke, menarik. Yuk, sekarang kita menuju mana nih? Kita menuju ke sini dulu. Ini adalah kamar. Wow. Wih. Salah nih, mesti kamar tidur anak dulu ya. Ini penutupnya ya. Tapi telanjur masuk kok. Gede banget. Gede banget. Gila. Wah, enak ya. Sumpah enak. Gede banget. Sumpah enak. Tidurnya di sini. Ini lu mau yoga-yogaan, bener-bener masih bisa loh. Yoga, segala macem. Buat sholat enak, Man. Hah? Buat sholat enak. Buat sholat enak. Ini juga kalau misalnya ini ya, kalau gue yang punya rumah di sini, TV-nya gue bisa bikin yang begini. Oh iya. Jadi gue di sini bisa ambil olahraga nih, sambil ngeliat TV kan.
Ya, Bener, enak loh. bener. Asik. Sini ya sederhana aja. Wallpaper. Pakai wallpaper. Walaupun bukan wallpaper favorit gue, tapi gue tahu karena pengen Sama. nyamain nama itu. Tapi menurut gue beda kelasnya, yang ini jauh lebih berkelas daripada itu. Bagus loh lukisannya, gue suka. Oke, sekarang kita lihat sini. Ini lemari yang benar-benar gede banget, nggak bakal ribut antara suami dan istri. Dan sebenarnya nggak perlu lagi ada ruangan kerja di dalam kamar, karena kan depan kamar kita langsung ruang kerja. Iya, benar. Ini benar-benar oke banget. Oke, ini aneh juga sih, kalau menurut gua kok. Jadi gini, ya, kalau ini nggak bisa langsung dibuka, si buka yang samping Kanan dulu. baru yang kiri. Tapi begitu udah kebuka puas, man. Begitu udah kebuka puas. Oke, menarik. Yuk, sekarang kita menuju ke sini yuk. Ini adalah kamar mandi. Masternya juga seru. Masih pakai toto yang sama kayak di sini. Ukurannya sama. Oh, ini bagus ya. Lo tau gak kenapa bagus? Kenapa? Atas sama bawahnya sejalur. Iya. Ya kan? Mengakibatkan apa? Satu, ketika kita teman-teman pengen bikin rumah seperti ini tuh pembangunan jadi lebih murah. Tapi bukan itu yang paling utama. Maintenance. Maintenance-nya gampang. Karena satu jalur semuanya. Kalau ini beda jalur, misalnya di sini bocor kan, yang di bawah kamar tidur kan kamar tidur terganggu. Kalau ini enggak, atas bawah kamar mandi. Bagus. Emang ya kalau developer senior tuh semuanya itu bisa efisien, tapi benar-benar spacious gitu. Rasanya tuh benar-benar, aduh enak deh. Space-nya tuh, bayangin gue nggak nyangka loh kamar tidur segede gini, sumpah. Oh, ini nggak ada nakas, man. Nakasnya ditukar di samping-samping. Iya, sini. nakasnya menarik ya. Bener juga loh. Nakasnya taruh sini loh. Dari sini udah disiapin stop kontak. Jadi rapi banget gitu. Jadi rapi Berantakan banget, nggak kelihatan. bener. Buat naruh kacamata tuh kalau gue biasanya sama handphone-nya kan. Iya. Taruh situ. Menarik. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah apa? Oh, balkon. Oh, balkonnya connecting nih. Dan ini kalau misalnya teman-teman bilang, wah ini balkon nih nggak enak dong, tetangga sama tetangga bisa lihat-lihatan kalau kita nongkrong. Di sini ada balkon tersembunyinya. Kan sini baru. Buat nguping dong kalau gitu, man. Oh, bisa buat nguping. Udah hai gitu kan gitu. Oke, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke sini loh, teman. Ternyata ini connecting ya. Ini tapi gue suka banget. Lebar loh ini. Maksudnya bener-bener panjang. Balkon betulan. Panjang dan lebar gitu maksud gue. Dan di bawahnya ini detail. Udah ada got-nya buat menuju floor drain. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Oh, ternyata nih. Oke, menarik. Kamar tidur anaknya itu kita masuk dari sini ya. Ini langsung kamar mandi kok. Setiap kamar ada kamar mandi. Iya, kamarnya ada kamar mandi semuanya. Bentuknya sama loh. Menarik. Keren. Oke, semua pakai toto yang sama di sebelah sini, dan ini adalah kamar. Oh, oke. Ini buat yang perempuan ceritanya. Ternyata supaya kita nggak monoton tuh ya. Karena kamar anak itu kan kadang-kadang tricky juga. Kita butuh dia ceria. Tapi kalau anak tuh cepet gede kan kok. Anak gue tuh kemarin gue beliin sepatu ukuran 34, toto sudah 36. Nggak sampai setahun setengah lah gitu kan. Iya. Nah itu juga terjadi di kamar sebenarnya. Kalau lu bikin terlalu ceria anak-anak, dia cepet gede. Jadinya duit lagi ya kan. Bikinlah seperti ini nih. Tetap cerianya dapat, tapi sampai dia dewasa pun akan terlihat bagus. Ini wallpaper kan, man? Wallpaper. Iya, wallpaper. Kalau bosen tinggal tempel lagi. Iya, benar juga sih. Tapi paling nggak kalau emang ini wallpaper kan mahal nih. Wallpaper yang bagus ya. Iya. Ya kalau emang mau ditahan sampai dia umur 17, misal lu jadi cewek umur 17 masih pantas nggak? Masih pantas. Cewek umur 17 masih pakai warna pink yang seperti ini, tapi pinknya beda loh nih. Ini pink mahal nih warnanya. Ya, pink stabilo kan? Nggak norak. Norak nggak? Enggak, keren gue bilang. Nah, ini adalah kamar tidurnya. Simple. Di sini tuh ada gininya nih. Menarik ya? Multifungsi. Multifungsi ini. Jadi bisa ditutup. Pakai apa ayo? Hidrolik. Sininya ada. Oh, tapi ini oke lah ya. Kaca, man, biar gampang ngaca. Bangun langsung ngaca tuh. Nggak boleh, mesti di feng shui, coy. Iya. Tapi mungkin kalau ini kan karena kacanya agak di atas kali ya. Jadi begitu tidur nggak ngerasa kaca. Soalnya kan yang paling penting tuh pas tidur tuh jangan sampai lu ngintip tuh ada kacanya gitu. Menarik.
Ini gue suka warnanya, bagus banget ya. Hitam sama pink, tapi pinknya tuh Pinknya agak orange. Agak orange. Bagus warnanya. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Michael dari Sutra Rasuna. Apa kabar Pak Michael? Baik. Gimana nih? Rumahnya ya? Bagus banget. Ini sih udah pasti gampang banget jualan ini kayaknya ya. Betul. Nah, kita mau nanya nih. Boleh. Kenapa orang harus beli rumah di Sutra Rasuna ini? Nah, kalau ngomong alasan kenapa, sebelum saya jawab, kita harus berkaca dari siapa nih developer dari proyek rumah yang sedang berlangsung. Nah, Sutra Rasuna itu developernya adalah Alam Sutra. Alam Sutra per September 2025 ini sudah 31 tahun berkecimpung di area real estate atau properti. Nah, Sutra Rasuna sendiri itu adalah proyek pertama yang terdapat di Alam Sutra 2. Di mana secara posisi Sutra Rasuna itu dia memiliki akses yang sangat baik. Terutama kita dekat banget dengan akses pintu tol. Itu pintu tolnya sendiri tuh aksesnya nggak cuma ke 1 atau 2 titik. Tapi bisa langsung direct ke Jakarta. Kemudian direct juga ke arah Merak atau Serang, kemudian juga bisa ke arah Jagorawi, Jakarta Selatan, dan sebagainya. Dan yang paling ditunggu-tunggu itu biasanya dari rumah saya, jarak ke bandara berapa lama. Nah, kita sendiri punya akses pintu tol direct langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu yang menarik, itu pertama. Berapa menit? Maksimal itu 20 menit. Menarik Maksimal. banget ya. Gitu, iya. Karena kalau kita pulang dari luar negeri atau jalan-jalan apa segala macam, pengennya cepat nyampe rumah ya. Betul. Nah, kemudian selain dari akses, si Sutra Rasuna ini dari sisi klaster dia memiliki banyak banget fasilitas. Contohnya di klaster ini kita memiliki sport lounge yang isinya ada lapangan basketball, lapangan badminton. Kemudian di sisi lain dia juga ada kolam renang. Dan di luar sport lounge-nya masih di dalam klasternya kita ada jogging track sama ada beberapa titik thematic garden. Itu yang menarik. Nah, kemudian ada juga di sisi lain, berapa sih nih harga rumahnya? Jangan-jangan dengan fasilitas seperti itu harganya mahal nih. Nah, kita baru mau nanya. Berapa duit nih kalau teman-teman mau beli di sini? Nah, Sutra Rasuna start dari rumahnya 1 miliar. Jadi masih sangat terjangkau. Dengan harga sekian kita memiliki atau kita menawarkan spek dengan spek yang baik. Contohnya rumahnya itu kita full dikelilingi oleh bata merah. Jadi bukan menggunakan hebel ya. Adem dong berarti ya. Betul. Kemudian setiap rumah yang dipilih baik tipe apapun kita menawarkan atau memberikan 4 fasilitas fitur. Pertama ada smart door lock, kemudian kita juga memberikan 3 titik CCTV dan yang paling penting solar water heater dan juga toren. Itu udah include pembelian ya? Include semuanya. Di semua tipe? Betul, semua tipe, semua klaster di Sutra Rasuna. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, yang lagi kita review ini berapa duit sih? Nah, dan cara bayar paling gampang ada program apa? Jadi untuk rumah tipe ini yaitu tipe Lambda berukuran 8x14, ini merupakan tipe ukuran yang paling laris. Karena dia tipe untuk posisi di badan, ini ukuran yang paling besar, paling banyak orang cari. Harganya kita masih reasonable dan masih make sense. Dia di angka 2,5 miliaran. Nggak mahal ya? Saya pikirnya 3 lebih loh. Dengan total jumlah kamar ada 3+1 dengan 2 carport, lalu 2 lantai. Nah, berhubungan dengan cara bayar, kita ada 4 opsi cara bayar. Pertama, kita ada cara cash keras, kemudian kita juga ada cash bertahap. Cash bertahap kita bisa sampai 12 bulan dan juga opsi kedua 24 bulan atau 2 tahun. Nah, yang kemudian tentu kita ada cara bayar KPR. Dan yang menarik, KPR kita DP-nya cuma cukup 10% aja. 10% dan kemudian kita ada promo nih. Untuk promo saat ini kita ada promo AC dan subsidi biaya akad. Jadi biaya akadnya Alam Sutra yang tanggung nih. Gitu, kita subsidikan lah seperti itu. Nah, yang menarik kalau misalkan saya mau punya rumah nih di Alam Sutra, tapi DP-nya saya belum sanggup nih sekian. Tenang, kita punya juga opsi cara bayar terakhir yang DP-nya itu 10% tersebut dicicil sampai 12 bulan. Oke. Yang artinya menarik ya. Betul, yang artinya 1 bulan nggak nyampe 1%.
Oke. Gitu. Itu sangat ringan sih. Nanti kalau untuk tertarik, mau tanya-tanya simulasi atau lebih lanjut, bisa kontak tim marketing dari Alam Sutra. Atau langsung datang ke sini, lihat Betul. langsung unitnya. Betul. Oke, makasih Pak Michael. Sama-sama. Wawancaranya.